Mana kunci rahasia? Tunggu, saya tanya ke Bapak dulu. Bukan menyenangkan orang sebenarnya, menyenangkan diri sendiri. Oh, menyenangkan diri sendiri. Tapi kalau orang ikut senang, alhamdulillah. Oh, yes. Itu hal yang bisa diceritakan dulu sedikit pengalamannya. Teman saya yang tahu. Banyak sih, teman saya, adik saya, keluarga saya. Sama saya ditantang untuk menjadi host di sini dan saya juga tidak tahu harus. Saya sebenarnya sedang menikmati acting kalian. Sudah, jagonya acting ya lu sama Mali. Rasanya menjadi host. Ya. Pengalaman pertama saya menjadi host. Baik, selamat malam sobat-sobat Kariba Ojol yang di luar. Hari ini saya sangat merasa termuliakan dengan ditantangnya saya untuk menjadi host di Kariba Ojol, dan saya menjokiwi dua orang ini. Yang pertama ada hostnya sendiri, yaitu Abang Malik dan Ojol senior Bapak Salman. Terima kasih. Oke, selamat malam. Ya, selamat malam, selamat Oke. malam. Ya. Tapi Orsi sekali ya. Ya, soalnya capek kan, habis ngojol kan, capek ya. Beres sekali. Selamat malam, Bapak. Iya. terus berarti memang ini podcast Kariba Ojol itu punya banyak program yang nantinya akan dieksekusi Iya, ke depannya ya. kayak TV nasional lah. Iya, betul itu, betul. Saya ditantang untuk menjadi host di sini dan saya juga tidak tahu harus mengangkat materi apa. Oke, kita semangat dulu. Oke. Ayo, Tolong kamera juga tepuk tangan ya. Ya. Ya, oke. Ayo, Oh, semangat. Untuk menjadi host itu harus ada angkat materi. Saya tidak tahu harus angkat materinya seperti apa ini. Ya, selamanya. Oke. Bapak peringatan ya? Mungkin ini hebatnya kursi panas ya. kursi panas Kariba Ya, Ojol yang siap. bisa mengkeringatkan saya malam ini. Iya. Oke. Jadi gimana? Ayo. Saya coba nanya dulu ke hostnya Kariba Ojol. Hostnya Kariba Ya, Ojol bebas, itu bebas. Oke. bagaimana perjalanannya Kariba Ojol ini bisa sukses ini sekarang. Saya ikuti ini Kariba Ojol. Kariba Ojol itu sempat mempokes beberapa Beberapa orang-orang yang terkenal yang punya banyak viewer ya, dan sempat ya, betul. dan itu saya pikir Kariba Ojol ini sudah beberapa tahun ya, ya bisa diceritakan dulu sedikit pengalamannya. Iya. Intinya harus ralat tadi, belum sukses Kariba Ojol, baru merangkak merintis. Kalau tahunnya baru 2-3 tahun lah. 3 tahun. Tapi ngomong-ngomong, cara hostnya sudah lumayan ya. Bagus kalau menurut saya bagus kalau menurut saya. Cuma Oh iya. kurang yakin saja kayaknya. Itu sih sebenarnya baru 2 tahun 3 tahun lah. Cuman kalau podcastnya dibilang sukses, kalau nilainya 1 sampai 10 baru 2. Kalau like dan subscribe-nya ini Kariba Ojol itu sudah berapaan di akun Ojol Kariba? Yang 3010. Terakhir 3010. 3010. Wow, tepuk tangan dulu. Iya, oke. Itu dia. Itu dia yang saya mau Di gali. dunia penghidupan itu angka menyedihkan. Tapi banyak di luar sana yang kenal Kariba Ojol itu banyak. Ya, Banyak teman saya yang tahu. Cukup banyak sih. Teman saya, adik saya, keluarga saya. Gitu. Sama persis yang mau saya bilang. Adik saya, kakak saya, sampai sekarang bapak saya enggak tahu ini Kariba Ojol apa. Dan bagaimana menurut Anda hari ini Lempar lagi ke saya. sebagai mitranya Kariba Ojol dalam mensupport informasi, mensupport Betul. yang lainnya itu seperti apa nih? Saya tidak memandang itu sekarang. Wah, tidak memandang itu. Enggak, maksudnya yang saya pikirkan sekarang itu saya sebenarnya sedang menikmati acting kalian. Sudah, jagonya acting ya lu sama Mali. Iya, jadi saya juga tadi berpikir, saya kayaknya memang saya suka lihat orang yang acting. Saya tipenya begitu memang. Ini pribadi enggak masuk rekor ya. Apa tadi pertanyaan ulang ini?
Tim support. Oh, sebagai tim support. Ya, Iya. saya melihat Anda di sini sebagai tim support yang selalu memberikan informasi kepada podcast Kariba Ojol. Terus sebagai mitra kerja barangkali? Oh, enggak juga. Oh, belum ya? Bisa. Tim support lah. Ya, sebagai tim iya. supportnya. Iya, saya harus pikir dulu berapa kali saya tampil muka aku di sana di Kariba Ojol toh. Ya. Kemudian orang taunya seperti apa? Kira-kira saya persepsikan, orang persepsikan siapa ini orang ini yang sering tampil. Ini saya perkenalkan diri ini. Ya, tim support. Tanggapannya, Di, Ya. tentang Kariba Ojol. Iya. Maksudnya enggak ngerti apa. Karena lentong gue pikirin sebenarnya. Kapan kita pulang ini? Sudah lagi makan. Udah enak pulang juga sudah dikasih makan. Lagi pulang sudah udah enak juga. Jadi maksudnya Pokoknya di apa? Di akunnya Kariba Ojol itu saya sering melihat Anda, Ner. Melihat Anda. Toh sempat saya tanya-tanya hostnya tadi, wah Anda memang banyak hubungan. Itu karena disetting sama dia juga. Iya. Oh, berarti dikasih makan dulu. Iya. Tapi memang dia ini apa namanya? Otaknya memang otak manajer. Jadi Manajer, cocok ya. Ya jadi beruntung sebenarnya orang yang dibawanya. Apa namanya? Harusnya kalau bahasanya dia suka mengorbitkan orang. iya, bahasa saya kan begitu. Saya ingat sekali. Kan sudah dikasih makan. Tapi Jadi kalau beli ini Berarti beratnya Kariba Ojol itu ketika sudah dikasih makan. Iya, kan? Itu dia beratnya Kariba Ojol. makanya kalau diajak makan jangan sekali makan. kebetulan tadi habis nge-grab kan saya ditelepon Iya. di grup WA. Saya kan dengan beliau satu grup. Ya, ada ajakan kan makan. Saya sebenarnya lihat makannya ternyata di bawahnya banyak kalimatnya panjang. Tapi karena saya lapar, sudah. Makan emang, tapi bawahnya syarat dan ketentuan. Berarti hampir sama deh. Hampir sama kejadiannya sama kita. Saya juga diajaknya awal mau ketemu toh, mau Ngopi. bicara. Tapi ini Tapi setelah itu saya dibawa ke tempat makan dulu. Nah, di tempat makan saya dijelaskan Anda harus duduk. jadi kalau maksudnya kalau ada orang Makassar yang sempat nonton toh bisa. Kemudian kan kita juga sebenarnya itu cari apa namanya anak-anak kuliah yang jurusan jurnalis mungkin ya, jurusan apa kayak itu yang terkait dengan ilmu komunikasi ya, itu sebenarnya tempat ini bisa dijadikan ini. Bisa. Cuma sayang saya kan belum kuliah. Ya, belum memang banyak. Siapa sangka kalau Iya. Mata Najwa itu akan diundang juga untuk hadir di Iya, sini betul. karena Betul. view-nya yang sudah banyak. Oke, kita kembali dulu ke Bang Malik. Siap, thank you, Bang baru. Mendengarkan. Bang siapa sih namanya? Bang siapa tadi? Perkenalkan diri. Bang siapa? Zainuddin. Oh, Zainuddin. Dipanggil Zai. Mirip dong yang ditemani podcast dong. Jadi kalau sebenarnya itu kalau jadi host, kalau awal-awal memang beban, tapi kalau lama-lama itu ketagihan. Ketagihannya apalagi kalau suka berkomunikasi kayak Bapak kan enggak canggung-canggung itu. Karena sudah biasa. Karena beda sekali auranya memang kalau satu, dua, satu. Beda. Kalau saya duduk di situ pun iya masih ada rada-rada ini. Coba. Pantas. Yang saya rasakan itu seperti yang dia bilang tadi. Beda orangnya, jadi minta maaf Mami ditulis di kolom-kolom bawah nanti semua. Yang melihat beda memang auranya, beda memang auranya. Wah, dan ternyata jadi podcast itu seperti Abang Malik ini luar biasa memang pengalamannya ya. Jangan terlalu luar biasa. Tapi biasa aja, biasa. Tidaklah Bang. Saya sudah rasakan malam ini bahwa untuk menjadi podcast itu mungkin di luar sana podcast itu dianggapnya sesuatu hal yang gampang karena itu modal cerita doang. Ya. Nah, saya pikir rubahlah mindset yang seperti itu. Kamu harus coba rasakan karena saya sudah rasakan sekarang. Iya. Luar biasa untuk jadi podcast, apalagi 21 ya. Saya rasakan betul. Malik lagi berpikir. Iya. Podcast Bisa sedikit dulu ceritakan Bang Malik ini suka dukanya jadi podcast itu seperti apa? kalau suka dukanya sebenarnya enggak ada Cina. Maksudnya kalau begini kan ya tergantung apa orientasi kita mau bikin podcast. Kembali ke orientasi. Kalau saya bikin podcast sebenarnya itu orientasi saya bukan uang, tapi bagaimana menyalurkan hobi, kesenangan. Kayak begini nih saya senang sekali.
Saya enggak buru AdSense di YouTube, tapi kalau ada alhamdulillah. Tapi Lebih bukan ke berbagai informasi. iya suka Menyenangkan Nah, orang. Wah, luar biasa sekali itu, Bu. Itu dia kunci rahasia. Tunggu, saya tanya ke Bapak dulu. bukan menyenangkan orang sebenarnya, menyenangkan diri sendiri. Oh, menyenangkan diri sendiri. Tapi kalau orang ikut senang alhamdulillah. Oh, itu hal yang mulia menurut saya ya. Menyenangkan diri sendiri dan menyenangkan orang lain itu Iya. hal mulia sekali, Ner. Betul. Jadi itu sih. Tapi Bapak ini host, maksudnya kerjaannya apa? Iya, enggak, maksud saya latar belakang ya. Karena saya juga bingung, saya ditanya sama siapa. Belajar bagaimana rasanya menjadi host di Karya Ojol. Menjadi host di Karya Ojol itu Padahal ini hanya interview teman-teman sendiri. iya. Bayangkan kalau orang belum dikenal. Contohnya Karya Ojol itu sering mengundang orang yang pas podcast baru kenal hari itu. Baru kenal hari itu. Contohnya Bang Sei dari Jakarta. Saya baru kenal 1 hari langsung. Lakson oleh Manado. Apa lagi nih Bang Paung dari Jakarta. Biasa ketua komunitas. Itu baru kenal di sosmed. Tetap mukanya di sini. Kita belum tahu siapa dia. Kalau gini kan sudah ditahu nih. Nah, bagaimana rasanya? Rasanya menjadi podcast di Karya Ojol itu, ini kan pengalaman pertama saya. Rasanya menjadi host. Iya. Ya. Pengalaman pertama saya menjadi host. Enggak, masuk musik CD. Tiba-tiba masuk musik CD. Musik pasar malam. Lebih ke groginya barangkali ya. Iya. Groginya. Meskipun secerewet apapun kita di luar sana, ketika diajak ke suatu tempat, itu dampak yang pertama itu bagaimana kita bisa mengontrol diri kita sendiri, yaitu dengan menghilangkan rasa grogi yang ada. Tapi saya pikir ini di materi-materi public speaking sering dibahas. Orang yang Bagaimana ya mengendalikan diri sendiri, mungkin lebih ke itunya aja. Yang paling menantang itu bagaimana menghilangkan rasa grogi yang ada di dalam diri kita. Karena sejago apapun public speaking seseorang, ketika dia tidak mampu mengendalikan emosinya dan coba berbicara di podcast atau di tempat-tempat umum, itu saya pikir dia akan lost. Dia akan tidak bisa kendalikan suasana tersebut. Sama yang saya alami sekarang itu. Ini seperti acting aja, kayak pura-pura tidak grogi. Padahal dari dalam itu ada rasa grogi itu. Terus di kepala, what next? Apalagi yang harus dibilang? Itu dia.